Salam jumpa kembali dalam renungan Sabda Tuhan. Hari Minggu Prapaskah keempat, 14 Maret 2021. Allah marah karena kasih. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apapun bentuk kemarahan dari seseorang, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin seseorang itu marah tanpa alasan dan penyebabnya. Seringkali kita lebih memberi fokus perhatian kepada tindakan kemarahan dari seseorang tanpa meninjau lebih jauh alasan dan penyebab dari tindakan kemarahan itu sendiri. Bacaan pertama hari ini mengisahkan tentang kemarahan dan kerahiman Allah atas umatnya Israel. Bahwa Allah tidak hanya sebatas marah kepada umatnya, tetapi dia juga menunjukkan kerahiman hatinya untuk tidak meninggalkan umatnya. Mari kita melihat bagaimana kemarahan Allah atas umatnya dalam bacaan pertama hari ini. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Pertanyaan untuk kita, dapatkah seorang Allah yang kita imani itu marah kepada umatnya? Kemarahan Allah tentu berbeda dengan kemarahan kita manusia. Allah marah tapi tidak meninggalkan umatnya. Allah marah tapi tidak menyimpan dendam dengan umatnya. Allah marah tapi tetap mencintai umatnya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dalam bacaan kedua hari ini mengatakan bahwa terdorong oleh kasih karunia yang besar kepada kita, Allah telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Sementara itu, dalam bacaan Injil, Yohanes mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, apakah Allah bisa marah kepada umatnya yang dia cintai? Bagaimana mungkin kita sebagai umat beriman bisa memahami kemarahan Allah ini? Allah pada dasarnya tidak marah kepada umatnya. Dia malah mencintai umatnya dengan perhatian cinta yang begitu besar. Kemarahan Allah itu terjadi ketika umatnya menolak tawaran kasih-Nya kepada mereka. Mari kita mendengar sekali lagi tentang apa yang dikatakan di dalam bacaan pertama tadi. Tuhan Allah berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, Allah pada dasarnya tidak mau menghukum kita umatnya.
Tetapi Allah selalu menginginkan agar semua kita umat-Nya itu selamat, tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu jasa-jasa manusia. Ketika kita memberontak melawan Allah dan hidup tidak setia seturut hukum dan perintah-Nya, maka kita telah menciptakan kemarahan Allah terhadap kita. Setiap kita umat beriman tidak harus menyombongkan diri di atas keselamatan yang sudah kita terima. Kita seharusnya lebih merendahkan diri di hadapan Allah, sembari mengakui segala kelemahan dan kekurangan manusiawi kita, dan memohon pengampunan darinya. Kita seharusnya menyadari hal ini, bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Kita butuh untuk diselamatkan. Untuk itu, oleh belas kasihan Allah sendiri, kita semua diselamatkan. Semua kita dibawa pulang ke rumah untuk tinggal bersama dengan Dia di surga. Semoga kita tidak menjadi takut dengan kemarahan Allah, tetapi kita seharusnya kembali kepada Dia, dan yakinlah bahwa Allah pasti rindu untuk melihat dan mau bertemu dengan kita yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa dan salah kita. Mari kita lebih mempersiapkan diri menyongsong perayaan Paskah, pesta iman kita bersama, sambil tetap terus melihat kebaikan dan kebesaran Allah yang begitu besar atas hidup dan panggilan kita. Tuhan memberkati. Amin.